Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam kopi inspirasi 81 ya. Teman-teman, akhir-akhir ini banyak sekali ninja-ninja ya teman-teman. Baik ninja sawit maupun ninja karet dan lain sebagainya ya. Kemarin lusa sawit saya beberapa pohon tuh sudah digasak oleh ninja teman-teman ya. Kemarin saya ketemu dengan security perusahaan sawit ya, bercerita bahwa yang di perempatan kemarin yang saya shoot itu teman-teman, yang saya share di video bibit Sufindo itu teman-teman, itu digasak juga sama ninja teman-teman ya. Nah hari ini karet saya digasak juga sama ninja teman-teman. Luar biasa semaraknya ninja di daerah saya ini teman-teman ya. Dan yang digasak itu bukan hanya punya saya aja teman-teman ya, tapi sampingnya punya orang-orang itu juga digasak semuanya, habis. Jadi satu lahan 1 hektar lebih punya saya itu habis ya, tidak sisa sama sekali menurut yang deres ya. Tadi baru saja dari tempat TKP ya, ketemu sama yang tukang deres ya, bercerita di situ. Dan saya lihat di karetannya itu juga memang sudah habis ya. Harusnya hari ini itu nimbang ya, karetnya harusnya nimbang. Tapi sudah digasak duluan oleh ninja. Jadinya ya habis ya, sampai ibunya nangis ya. Jadi yang deres itu ada suami istri ya, tidak disisai sama sekali ya, membuat ibunya sampai nangis ya. Kok tega gitu katanya ya. Itu teman-teman ya, enaknya diapain ninja ini teman-teman. Aduh, yang sabar aja teman-teman ya. Jadi yang saya kasihan itu yang deres ini ya, padahal hasilnya nggak seberapa ya kan. Jadi dikumpulin beberapa hari ya, yang harusnya hari ini itu nimbang dan dapat uang gitu ya, akhirnya nggak ada uang sama sekali ya, gara-gara digasak oleh ninja tersebut. Jadi kejadiannya itu rata-rata di sini itu malam hari ya, rata-rata malam hari ya. Jadi sulit untuk diatasi ya. Sepertinya mereka tahu kapan kita pulang. Kadang-kadang pamannya itu nggak pulang ya, untuk menunggu hasil deresannya itu gitu loh. Nah kebetulan malam itu pulang ya. Kok tahu gitu malingnya teman-teman ya, kok tahu gitu ninjanya ya. Saya yakin nggak hanya di tempat kami teman-teman, pasti di seluruh Indonesia ini mengalami ya. Karena saya sering melihat di medsos juga, di tempat teman-teman semuanya banyak yang ketangkep juga ya, banyak yang ngeluh karena karetnya diambil orang, banyak yang ngeluh juga saya lihat itu sawitnya diambil orang. Jadi tinggal sisa-sisa ninja aja yang diambil gitu ya. Dan itu saya lihat banyak sekali menyeluruh di Indonesia ya, di daerah pertanian kelapa sawit terutama ya. Sebenarnya kasihan sih, kasihan. Kadang-kadang kita baca kan di kolom komentar itu, kadang-kadang ada yang ketangkep ya, kemudian ada yang dia arak gitu ya, kemudian ada yang komen di kolom komentar, kasihan bang, lepasin aja, kasihan bang itu cari nafkah, kasihan bang itu cari uang, nggak seberapa dibanding koruptor gitu ya. Oh dipikir-pikir memang iya teman-teman ya. Jadi siapa sih yang nggak kasihan orang digitukan gitu ya. Kita juga kasihan ya kalau melihat ninja ya kebetulan ketangkep kemudian diarak atau dipukulin. Tapi ya terus terang mereka juga nggak kasihan sama kita gitu ya. Ya nggak kasihan sama yang tukang deres gitu ya. Mereka juga nggak mampu dari segi keuangan. Kemudian dia berusaha deres punya orang ya. Kemudian bagi hasil yang harusnya hari itu dia jual dapat uang, gara-gara dapat ninja duluan sehingga ngaplu ya, nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah ya seperti itu bagaimana? Antara merasa kasihan juga dengan ninjanya, ninjanya sendiri juga nggak kasihan sama kita gitu ya. Tapi para ninja ini nggak mikir ke sana kan? Para ninja ini yang penting di mana ada jadi cuan di situ dia ambil ya, tanpa memikirkan apa psikologi yang punya atau yang deres ya, atau yang melihara sawit itu nggak mikir ke sana ya. Mereka itu memang nekat kan begitu, dan memang sudah terjun mengambil sebuah resiko yang dia hadapi ya. Mungkin mereka juga sudah paham apabila ketangkep
juga akan kejadian suatu hal yang tidak dia inginkan gitu ya. Tapi kan dia lakuin, berarti sudah memutuskan diri untuk menanggung resiko itu. Saya juga mikir seperti ini teman-teman. Jadi mereka ini kan nekat ya. Saya juga yakin suatu saat banyak juga nanti akhirnya orang-orang baik yang nekat juga teman-teman untuk menghabisi ninja itu. Nah itu loh ya, orang yang kemalingan itu juga akan nekat karena saking jengkelnya itu ya, iya nggak? Nah pasti ada beberapa orang yang nantinya juga akan nekat melakukan suatu hal yang di luar nalar kita sudah ya, kalap ya istilahnya ya. Karena sawitnya sering diambil, kemudian secara tidak sengaja dia melakukan hal-hal yang notabene tidak harus terjadi secara spontan karena mengetahui pada saat itu ya, mungkin pas keliling-keliling ke ladang kemudian pas sawitnya diambil ya, mungkin naluri seorang yang punya lahan itu tidak berpikir panjang lagi. Nah hal yang tidak terduga ya itu bisa terjadi seperti itu. Nah itu yang kita khawatirkan ya. Jadi di samping ninja itu nekat, saya yakin ada orang baik juga yang punya lahan itu juga suatu saat akan nekat juga. Nah itu nanti yang akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah mungkin kalau sawitnya sampai berhektar-hektar ya, sampai 15 hektar 20 hektar itu ya mungkin kurang terasa ya kalau diambil misalkan oleh ninja itu beberapa pohon atau setengah hektar dan sebagainya. Tapi kalau para petani di Indonesia ini misalkan hanya punya 2 hektar ya, 1 hektar, kemudian digasak ninja juga, padahal di situ tumpu ya kehidupan dia ya untuk mencari nafkah. Nah itu yang sangat disayangkan sekali, harus kemana ya, sedangkan nunggunya aja setengah bulan baru bisa panen lagi. Walaupun dia bukan koruptor yang diambil di daerah pertanian kalangan bawah, tapi justru para ninja ini adalah bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kalau koruptor kan tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat teman-teman, jadi mereka di atas sana, jadi kita nggak bersinggungan langsung. Tapi kalau ninja ini walaupun sedikit yang diambil itu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Notabene masyarakat ini bersusah payah untuk memelihara pertaniannya. Nah kemudian giliran berbuah ingin menikmati hasilnya, tapi sudah digasak duluan oleh orang lain. Nah ini teman-teman yang bikin sakit hatinya itu langsung menusuk ya. Makanya ya kita nggak bisa berkomentar kasihan ini ya, kasihan ya, emang kasihan. Yang lebih kasihan lagi kalau kita logikakan yaitu yang memelihara kemudian menderes ya, atau apa menyemprot, memupuk dan sebagainya, kemudian tidak bisa menikmati hasilnya. Hasilnya dinikmati oleh orang lain yang notabene dia tidak ikut menanam, nggak ikut mupuk, nggak ikut nyemprot, nggak ikut beres ya, tapi dia tinggal ngambil begitu aja, dimasukkan karung ya, jadi duit, beres juga enggak. Nah ini teman-teman yang bikin sakit hatinya mungkin di situ ya. Baik teman-teman, tinggalkan komentar Anda bagaimana solusinya teman-teman ini ya. Ini untuk masyarakat Indonesia seluruhnya supaya teratasi ninja sawit nih bagaimana caranya ya. Ya sedikit share-share buat teman-teman ya. Mohon maaf. Salam kopi inspirasi 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninja semoga lekas sadar ya dan bertobat. Astagfirullahaladzim.